warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Syafana Altapunisa dari kelas 105. Hari ini saya akan menganalisis perbedaan antara tari tradisional dan tari modern. Sebelumnya, kalian tahu gak sih apa itu tari tradisional dan tari modern? Tari tradisional adalah tarian yang berasal dari daerah tertentu dan sudah ada sejak lama. Gerakannya biasanya mengikuti adat, budaya, dan nilai-nilai yang diwariskan secara turun-temurun. Contohnya seperti tari Saman yang berasal dari Aceh, tari Kecak yang berasal dari Bali, dan tari Jaipong yang berasal dari Jawa Barat. Sementara itu, tari modern adalah tarian yang berkembang di zaman sekarang dan lebih bebas dalam gerakan maupun ekspresinya. Tari modern tidak terikat oleh aturan tradisi tertentu. Contohnya seperti hip hop dance dan modern ballet. Ini dia cuplikan dari tari tradisional. Yang pertama ada gerak. Tariannya mengandung gerak tradisional khas daerah, penggunaan angka kaki berirama, gerak tangan yang anggun, pergelangan tangan aktif, dan postur tubuh yang lurus. Ada pola kelompok di mana para penari bergerak bersama seperti pergantian posisi, barisan, rotasi, dan pergerakan kolektif. Gerakan tangan atau anggota tubuh cenderung halus dan mengalir, tidak terlalu absurd, tapi penuh hentakan. Gerakan mengikuti irama musik dan terkadang ada sinkronisasi antara gerak melintang dan gerak vertikal. Ada unsur estetis, gerakan yang diarahkan ke penonton atau ke aura panggung, bukan sekedar di tempat. Yang kedua ada kostum. Kostum tampak tradisional atau etnik. Kemungkinan menggunakan kain khas daerah seperti batik, songket, dan tenun, atau motif-motif lokal. Warna kostum cenderung harmonis dan saling melengkapi antara penari, sehingga keseluruhannya tampak seragam. Aksesoris pendukung, mungkin hiasan kepala, selendang, ikat pinggang, atau perhiasan tradisional kecil untuk menambah estetika. Potongan kostum memungkinkan gerak tubuh, bagian rok atau kain cukup leluasa agar kaki bisa bergerak. Ornamentasi yang mencerminkan kekhasan budaya lokal. Yang ketiga ada musik. Musik pengiring bersifat tradisional atau etnik, menggunakan instrumen khas atau minimal aransemen modern dari musik tradisional. Ritme musik mengatur tempo gerak, ada variasi dinamis, tergantung bagian tariannya. Musik menciptakan suasana dan mood, bisa menenangkan anggun atau mengangkat di bagian tertentu. Ada sinkronisasi baik antara musik dan gerak tari, gerak lebih intens saat musik lebih cepat, dan sebaliknya. Yang keempat ada penampilan secara keseluruhan. Secara keseluruhan,
pertunjukan terlihat profesional dan estetis. Penari tampak kompak, kostum harmonis, dan gerak tarik menyatu dengan musik. Ada keseimbangan antara elemen gerak, kostum, dan musik. Tidak satu elemen terasa dominan sampai mengganggu elemen lainnya. Visual panggung kemungkinan mendukung suasana tari. Penampilan tampak sebagai karya kolektif yang telah dilatih dan dikoreografi dengan baik. Nilai seni dan budaya cukup buat penonton bisa merasakan nuansa lokal dan keindahan tari tradisional. Dan ini dia cuplikan dari tari modern. Pertama yaitu gerak. Gerakannya adalah koreografi tari pop atau K-pop yang energik, dinamis, dan terstruktur. Banyak gerakan tangan dan lengan yang khas seperti ekspresi tangan menunjuk pipi atau membentuk mimik sedih yang menjadi elemen ikon dari lagu ini. Gerakan kaki dan langkah cukup cepat dengan perpindahan formasi dan posisi yang rapi antar anggota. Sinkronisasi antara penari sangat penting di sini. Hampir semua gerakan dilakukan serempak atau dengan pola saling melengkapi. Ada variasi intensitas, bagian lagu yang lebih tenang memiliki gerakan yang lebih lembut, sedangkan bagian chorus atau klimaks memakai gerakan yang lebih ekspresif dan penuh energi. Yang kedua ada kostum. Mereka memakai pakaian yang simple, casual, yang cocok untuk dance praktik. Warna kostum relatif, netral, dan tidak terlalu mencolok, agar tidak mengganggu fokus pada gerakan. Pakaian relatif sederhana, atasan dan bawahan yang nyaman untuk bergerak, celana panjang, rok, atau kombinasi pakaian yang memungkinkan keluasan tubuh. Sepatu yang dikenakan tampak casual, sepatu kets, sepatu yang mendukung gerakan tari. Tidak banyak aksesoris mencolok, karena tujuan utama di sini adalah memfokuskan pada koreografi dan sinkronisasi, bukan pertunjukan kostum mewah. Yang ketiga ada musik. Musiknya adalah lagu K-pop dari girl group Twice, genre pop komersial dengan beat yang jelas, hook yang kuat, dan aransemen elektronik modern. Beatnya stabil dan relatif cepat, cocok untuk koreografi tari yang sinkron dan penuh energi. Ada bagian refrain yang catchy dan menjadi puncak dalam musik yang mendorong intensitas gerakan. Instrumen musik dan produksi sangat rapi, elemen synth, beat elektronik, dan efek suara khas K-pop. Musik memberi ruang bagi gerakan yang sinkron dan variatif, tidak monoton, ada perubahan dinamika di antara bagian lagu. Yang terakhir ada penampilan secara keseluruhan. Penampilan sangat profesional, meskipun ini adalah video dance praktik. Koreografi terlihat matang, penari terlihat disiplin dan kompak. Fokus utama adalah kualitas gerakan dan sinkronisasi, bukan efek punggung atau elemen visual yang berlebihan. Penampilan terasa bersih dan efisien. Semua elemen saling mendukung tanpa saling mendominasi secara negatif. Sebagai video latihan, ia menunjukkan potensi pertunjukan yang lebih lengkap bila ditampilkan di panggung. Dari sisi hiburan, video ini cukup menarik untuk penggemar atau penari yang ingin
mempelajari koreografi karena jelas, terstruktur, dan mudah diikuti. Maka, dari kedua video tersebut, kita dapat menyimpulkan perbedaan dari keduanya. Tari Kinang Kilaras menampilkan tari tradisional dengan gerak halus, kostum adat, dan musik gamelan yang menggambarkan budaya Indonesia. Dan tari Twice menampilkan tari modern K-pop dengan gerak cepat dan energik, kostum casual, serta musik pop elektronik yang berfokus pada hiburan. Sekian hasil analisis yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.